Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu dalam edisi Embun pagi saat ini tanggal 24 Januari 2026. Kita akan bersama menghayati tema supaya bertobat. Teks terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan 32. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda dan kita renungkan bersama-sama, mari saya mengajak kepada seluruh sahabat Petra untuk kita berteduh sejenak memohon pertolongan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari pemberian Tuhan, kami boleh menikmati hari yang Tuhan berikan bagi kami, dan terlebih bersama dengan sahabat Petra dimanapun berada, kami hendak mengawali hari ini untuk kami duduk tenang mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Berfirmanlah, kami percaya melalui pertolongan Roh Kudus, kami terus dimampukan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami. Dengan penuh rasa syukur kami sambut sabdamu, sebab kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 27 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian yang demikian. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian pembacaan sabda di hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan 32. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Nah, sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar di pagi hari ini? Semoga dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, penuh rasa syukur dalam kehidupan ini. Tema yang kita renungkan sejenak melalui pembacaan ini yaitu supaya bertobat. Sebelum pada tema tentang pertobatan, saya ingin mengawalinya begini, sahabat Petra yang terkasih. Pada dasarnya manusia itu kan bisa berubah. Hanya persoalannya adalah berubah seperti apa, kan gitu. Mau ke arah yang lebih baik atau lebih buruk, lebih adil atau tidak adil, lebih benar atau tidak benar, lebih rendah hati atau sombong, dan perubahan-perubahan yang lain. Tentu ada dua arah, yang satu menuju kebaikan, yang satunya berlawanan menuju kejahatan, menuju yang namanya konstruktif membangun, yang satu destruktif merusak. Nah, tentu kalau saya tanya kepada sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika ditanya saya yakin pengen perubahan yang lebih baik ya. Kalau bisa ya tahun ini lebih kaya Pak, lebih sukses Pak, lebih sehat, lebih
pasti yang baik-baik begitu. Tidak mungkin ditanya kok ingin berubah ke lebih buruk ya, Pak saya pengen semiskin-miskinnya Pak, atau saya pengen sengsara saja Pak, atau saya pengen wah pokoknya urip yang seenak saya Pak, freedom Pak, saya bebas melakukan apapun tanpa merasa bersalah, sak rusak-rusaknya Pak. Saya kira ya enggak mungkin lah kita sejahat apapun kan punya harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan kalau jadi orang tua saja kan kita punya harapan anak-anak kita ya tetap baik, meskipun seringkali ya sudah bapak saja yang jahat, bapak saja yang buruk dulu dulunya itu. Saya tidak ingin kamu meniru saya ya, kalau bisa kamu menjadi lebih baik dari bapak, daripada ibu, daripada bapak kan gitu. Ini menjadi tanda sahabat Petra yang terkasih, sebetulnya manusia punya hasrat, niatan menuju ke arah yang lebih baik. Pun demikian, sahabat Petra yang terkasih, untuk berubah ke arah yang lebih baik perlu jalan, tidak serta-merta seperti membalik tangan ya, goyang bim salah bim, wah saya besok jadi orang yang sabar, yang dulunya adalah pemarah tiba-tiba menjadi sabar banget ya, tidak mungkin ya itu. Pasti akan ada jalan yang ditempuh, dan itu proses yang kadang-kala menyakitkan, panjang, dan itulah yang disebut dengan jalan pertobatan. Sadar akan kesalahan, sadar akan jalan arah hidup yang tidak jelas, tersesat, sehingga jauh dari kasih Allah, jauh dari kasih Tuhan, hidup dalam kegelapan, lalu tersadar kembali pulang menemukan jalan Tuhan, jalan padang begitu, sehingga menuju perubahan tahap demi tahap, proses demi proses untuk semakin lebih baik. Nah, itu jalan pertobatan. Maka supaya bertobat, tema yang kita hidupi sebetulnya bukan persoalan yang mudah. Sahabat Petra yang terkasih, banyak di antara kita yang mudah untuk mengatakan pertobatan, bahkan mungkin sudah deklarasi saya bertobat, tetapi seringkali pertobatannya itu, sahabat Petra yang terkasih, ya sebatas di mulut atau sebatas retorika saja, lip service saja. Tetapi untuk betul-betul radikal berubah kadangkala tidak bisa gitu. Ya orang bilang obong-obong belara gitu, obong-obong belara itu semangat berubahnya itu di awal gitu, habis itu ya balik lagi. Atau orang Jawa pernah mengatakan ya kapoknya kapok Lombok kok itu Pak. Kapok Lombok itu punya maksud ya hanya sesaat saja, bertobatnya itu kalau rasa takut, ada ancaman gitu saja. Kalau enggak ya berubah lagi kan begitu. Seringkali kan kita juga kapok Lombok gitu, tobatnya itu ya Tuhan saya betul bertobat, saya mengaku salah begitu, saya tidak akan marah-marah lagi, saya tidak akan selingkuh lagi, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, dan seterusnya gitu ya. Tapi faktanya nanti ya diulang lagi. Nah, menurut beberapa survei kan kenapa ini bisa terjadi ya, sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama, tidak cukup punya nyali dan tekad gitu ya, sehingga ya semu saja hanya untuk deklarasi saya sudah tobat ini biar terlihat baik begitu. Yang kedua, memang tidak konsisten gitu ya, kita itu seringkali nggak konsisten gitu. Untuk konsisten itu kan memang berat, yang kadang-kala susah untuk bertahan, berhenti saya Pak tidak ngerasani begitu, tidak menjelekkan orang lain, ketemunya kok ya komunitas yang saling jelekkan gitu. Akhirnya ya kita kembali lagi nggak konsisten begitu. Yang ketiga itu seringkali kita eman-eman, bahasa Indonesia eman-eman itu apa ya, tidak mau melepas gitu, sudah terlanjur nyaman dengan perilaku tindakan yang selama ini dihidupi, dan itu membuat kenyamanan dalam dirinya, boleh dibilang ya sudah menjadi banal dalam hidupnya, sehingga tidak mau meninggalkannya. Orang Jawa bilang oh eman-eman open gitu. Jadi yang suka bohong itu eman-eman melepas bohong, karena bohong itu menjadi komoditasnya Pak.
untuk meninggalkan tidak korupsi tidak bisa Pak, itu ya sudah menjadi komoditasnya Pak. Nah sehingga sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kisah pertobatan sebetulnya adalah kisah yang sangat berat, karena manusia harus meninggalkan cara pikir, cara hidup, cara pandangnya yang sama sekali nanti berbeda 180 derajat, berbalik arah. Dan itu kadangkala banyak tantangan, banyak cibir, dan seringkali banyak yang memusuhi, dan kadangkala seperti tidak punya kawan dan teman untuk kembali pada jalan Tuhan. Nah itulah sahabat Petra yang boleh kita lihat dalam bacaan kita. Kalau kita melihat pertobatan pemungut cukai yang bernama Lewi itu, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, tergetar hatinya lalu bertobat karena Tuhan memanggilnya, ikutlah aku. Seakan-akan terhentak, kemudian tersadar selama ini mungkin jalan yang ditempuh itu sudah salah, sudah melakukan banyak hal yang luput dalam hidupnya, bahkan mungkin dosa gitu. Sehingga ketika sapaan Tuhan, ikutlah aku, itu sedang aja, ayo pulang, ayo dandani gesang, ayo perbaiki hidup, ayo kita benar-benar gitu. Oh iya, selama ini saya salah, selama ini banyak melakukan ketidakadilan, mungkin juga kecurangan, mungkin juga korupsi, maka waktunya berhenti. Dan tentu itu tidak mudah dalam teks itu, ketika betul-betul mau berubah ke arah yang lebih baik, ternyata juga banyak yang mencibir. Pemungut cukai, orang Farisi mencibirnya, nggak mungkin dia bisa berubah ke arah yang baik, wataknya memang begitu, nggak bisa, dia itu nggak bisa, lebih baik dihukum aja atau dijauhi saja. Bahkan mereka justru memusuhi bahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajak kebaikan, sehingga orang yang mengajak kebaikan itu malah dimusuhi gitu, untuk bertobat itu. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, teks itu menarik. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mentransformasi kehidupan pemungut cukai yang bernama Lewi itu untuk berubah. Dia merasa berdosa, dia merasa membutuhkan Tuhan, dia merasa bahwa selama ini harus pulang ke jalan yang benar, cari jalan padang, sehingga menemukan Tuhan. Itulah yang membuat damai dalam hidupnya, sehingga mereka orang pemungut cukai tadi mengundang banyak orang dan memberi kesaksian tentang perubahan, tentang cara hidup yang baru, mau berbagi, mau bersama-sama dengan siapapun untuk kebaikan-kebaikan. Dia membangun support system dalam rangka apa yang dipilihnya, dilakukannya untuk berubah ke arah yang lebih baik ini betul-betul didukung, betul-betul mempunyai kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau betul ini kita hayati melalui bacaan ini, tentu kita sebagai manusia ya seperti pemungut cukai itu ya banyak salahnya, banyak dosanya, banyak ya tidak beresnya sih. Kalau Tuhan menggelar betul itu seperti menyalakan video kehidupan kita, ya kita banyak salahnya sih, banyak munafiknya, mau mengaku baik ya baik versi siapa gitu. Seringkali kan kita itu nggak jujur terhadap kehidupan kita, ya banyak belentongnya, banyak kesalahannya. Maka menurut saya melalui bacaan ini kita belajar menghidupi pertobatan kita, meskipun Bapak Ibu sahabat Petra yang terkasih memang tidak mudah jalan yang panjang pertobatan itu, dan seringkali membutuhkan memang kedekatan kepada Tuhan untuk terus memandu sehingga mampu mentransformasi cara-cara hidup kita dan meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama untuk memulai kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, bahkan undangan pertama Tuhan kan seruannya bertobatlah, kerajaan surga sudah
dekat. Maka kalau ini kita selaraskan dengan kondisi kita hari-hari ini, betapa rusaknya lini-lini kehidupan, soal moralitas, soal tata nilai yang amburadul di berbagai hal. Apa indikasinya? Bencana demi bencana yang terjadi akibat kerusakan biadabnya sikap hidup manusia yang rakus, yang tamak, sehingga merusak alam, merasa tidak bersalah karena untuk kepentingan memperkaya diri, tetapi korbannya adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin yang justru kehilangan segalanya di sana. Betapa jahatnya, tetapi yang masih saja menikmati itu. Tentu ini membutuhkan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya sungguh sangat jahat adanya. Di berbagai hal juga begitu, seringkali kita menjadi got mampat bagi sesama kita. Seringkali kita merendahkan, meremehkan, menjatuhkan, dan seringkali kita merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, lalu kita menjelek-jelekkan. Dan banyak hal di sekitar kita yang kalau kita tinjau banyak kebobrokan demi kebobrokan, baik dari skala kecil sampai skala besar, sehingga fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, ketidakberesan yang ada menjadi tanda untuk kita berhenti sejenak, berbenah diri, bertobat sebagai jalan perbaikan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kiranya perjumpaan kita setiap hari yang mengaku mengikut Tuhan Yesus harusnya mampu mentransformasikan diri ke tingkat yang lebih luhur, cara kita berpikir, cara kita bertutur, cara kita berperilaku, sehingga sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, ruang pertobatan adalah ruang keberanian untuk kita mengubah cara pandang, cara pikir, cara hidup kita yang merusak menuju cara hidup, cara pandang, cara berpikir yang membangun, yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya pilihan-pilihan kita adalah pilihan-pilihan menghidupi jalan pertobatan kita, untuk kita selalu berada dalam jalan padang, agar mampu memancarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat berjuang, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih untuk sapaan sabdamu di pagi hari ini bersama dengan sahabat Petra dimanapun berada. Kiranya kami berani menghidupi pertobatan kami untuk menuju kehidupan yang lebih baik dalam segala hal. Terima kasih, ampuni dosa dan salah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.